Informasi baru tentang seorang koki yang di mata orang dipuji atas apa yang dia lakukan di dapur. Tapi kamu ditemukan di kamar mandi. There's another female party there. Tapi sekarang koki itu dituduh melakukan pembunuhan mengerikan terhadap istrinya, seseorang yang menurut teman-temannya sangat peduli pada orang lain. Itu video dari Mass Live. Kami memiliki beberapa informasi baru yang mengejutkan tentang apa yang diduga dilakukan oleh koki yang menjadi tersangka pembunuh Jeffrey MacDonald dalam beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Kami sedang membahas kasus ini yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Jika Anda mencari nama Jeffrey MacDonald dan UMass sebelum 22 April, Anda mungkin akan melihat banyak postingan yang membicarakan betapa hebatnya dia sebagai seorang koki, seseorang yang menjadi pelopor di dunia kuliner kampus. Tapi sekarang kita semua tahu bahwa ada banyak hal lain tentang sosok pria itu menurut dugaan. Dan kita telah mengetahui mengapa dia mungkin berada di hotel itu sejak awal. Dan kita juga sedang mempelajari lebih banyak informasi tentang wanita yang menjadi korban dalam cerita ini, istri Jeffrey MacDonald, wanita yang diduga dibunuh olehnya. Dia dilaporkan memberitahu temannya beberapa hari sebelum pembunuhan tentang suaminya dan beberapa kekhawatiran yang diduga dia miliki. Sekarang, nama korban adalah Emma MacDonald, dan dia adalah seseorang yang sangat layak mendapatkan perhatian atas kehidupan yang telah dijalaninya. Dia meninggalkan seorang putri kecil dan 2 anjing yang sangat dia cintai. Teman-temannya mengatakan dia adalah wanita yang luar biasa, dan kita akan banyak membahas seperti apa upaya-upaya saat ini untuk mendapatkan keadilan baginya. Sekarang, pria yang dituduh membunuhnya di mata orang, sekali lagi, dia adalah seseorang yang dalam banyak hal dijunjung tinggi. Dan dia adalah seorang koki peraih penghargaan karena dia adalah salah satu pemimpin dalam layanan makan kampus di UMass. Dan sejujurnya, dia juga semacam alat perekrutan untuk sekolah itu. Coba lihat Princeton Review, cek ini. Kamu lihat tempat-tempat terbaik di negara ini untuk layanan makan kampus. Dan jika kamu calon mahasiswa dan itu penting buatmu, UMass ada di urutan teratas. Dan koki Jeffrey MacDonald adalah salah satu alasan utamanya. Pria berusia 36 tahun itu dinobatkan sebagai koki terbaik tahun ini oleh Federasi Kuliner Amerika pada tahun 2025 karena masakannya. Dan itu hanyalah salah satu dari beberapa penghargaan yang ia menangkan atas keahliannya di bidang kuliner sebagai koki di UMass Amherst. Namun sulit untuk mengatakan semua itu penting sekarang, mengingat inilah sosok yang kini terbayang dan kita lihat ketika kita memikirkan Jeffrey MacDonald. Ini menurut WWLP saat kemunculan pertamanya di pengadilan setelah dugaan pembunuhan terhadap Emma MacDonald. Perhatian Merik 3 tanggap One Campus Center Way. Hotel pusat kampus itu, UMass, kamar 413. It's gonna be for a possible mental health issue. Itulah yang dikatakan petugas operator 911 setelah panggilan masuk ke polisi di Massachusetts Barat dari Hotel UMass. Ini pertama kali diposting oleh Mass Live. Sekarang, sekali lagi, ini adalah hotel di dalam kampus. Dan petugas mengatakan bahwa ada masalah di kamar 413. UFT berteriak tentang adanya seseorang yang tergeletak dan membutuhkan tambahan personel. Sekarang sebelum kita masuk ke detail baru yang kita miliki tentang bagian kasus itu, saya ingin membicarakan sedikit lagi tentang Emma MacDonald karena catatan online menunjukkan bahwa dia juga merupakan karyawan di UMass. Salah satu temannya mengatakan kepada Boston Globe pada tahun 2022, dia menikah dengan Jeffrey MacDonald. Dia memiliki seorang putri berusia 10 tahun. Jeffrey memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya, dan kami juga memiliki beberapa dokumen baru yang menjelaskan kekhawatiran ibu dari anak-anak tersebut terkait Jeffrey dalam beberapa tahun terakhir. Seorang teman Emma mengatakan kepada Globe bahwa Emma memiliki beberapa kekhawatiran tentang perilaku Jeffrey pada hari-hari dan minggu-minggu menjelang pembunuhannya. Dia mengatakan bahwa Emma sangat mencintai Jeffrey dan dia benar-benar percaya pada Jeffrey yang membuat kisah ini menjadi sangat tragis. Namun dalam wawancaranya, ada sebuah anekdot yang benar-benar menonjol dan menggambarkan apa yang bisa disebut sebagai perilaku sangat aneh dari Jeffrey MacDonald yang diduga terjadi selama sebulan terakhir. Teman ini mengatakan bahwa Jeffrey dan Emma telah merencanakan perjalanan ke Disney World bersama anak-anak mereka hanya 2 minggu sebelum Emma meninggal. Tapi bagaimana dengan ini yang cukup mengejutkan? 1 minggu kemudian, Jeffrey meminta cerai.
Lalu pada hari pembunuhan, yaitu tanggal 22 April, ada sebuah video yang diunggah secara online oleh Mass Live. Dan video itu memperlihatkan Jeffrey melompat ke sebuah kolam di kampus dan dia masih mengenakan seragam koki lengkapnya. Jadi cuaca di Amherst, Massachusetts hari itu berada di kisaran 20-an. Dan kalau kamu menonton videonya, kamu bisa mendengar orang-orang tertawa saat Jeffrey masuk ke dalam air. Tapi ternyata video itu tidak benar-benar menggambarkan suasana saat itu. Dalam artikel Boston Globe, teman Emma mengatakan bahwa seseorang menelpon 911 setelah Jeffrey keluar dari kolam karena cara dia bertingkah. Lalu setelah berbicara dengan polisi, dan kita tidak tahu detail percakapan itu, Jeffrey memesan kamar di Hotel UMass untuk malam itu. Dan temannya mengatakan bahwa rencana Emma adalah tetap tinggal di rumah. Mereka tinggal sekitar 20 menit dari kampus. Dan temannya berkata, kutip, "Disarankan agar mereka menenangkan diri karena perilakunya dan apa yang sedang terjadi," tutup kutip. 79 paramedic 3. Silakan Mediki. Saya butuh ambulans tambahan di sini secepatnya dan saya perlu menambah 7, tolong. Ini yang tertulis di laporan polisi tentang apa yang terjadi malam itu. Pada hari Rabu 22 April 2026 sekitar pukul 19.42, petugas dari Departemen Kepolisian UMass Amherst dan petugas pemadam kebakaran, para medis dari Dinas Pemadam Kebakaran Amherst dikirim ke kamar 413 di Hotel UMass di One Campus Centerway, Amherst, Mass. Setelah ada panggilan 911 yang melaporkan keadaan darurat yang terjadi di lokasi tersebut. Mengingat situasinya, petugas dari kepolisian Hadley juga turut merespons untuk membantu. Sekarang ini berarti ada beberapa instansi yang merespons apapun yang sedang terjadi di lantai 4 hotel ini. Dan ketika polisi tiba di kamar 413, mereka diduga bertemu dengan pria yang sama yang Anda lihat tersenyum dengan medali di lehernya sebagai koki hebat di kampus ini. Tapi orang yang diduga mereka ajak berinteraksi itu bertingkah sangat berbeda dari orang yang selama ini dikenal oleh komunitas. Laporan tersebut melanjutkan, kutipannya, "Saat petugas polisi tiba, terjadi perkelahian hebat antara mereka dan seorang pria, Jeffrey C. McDonough, di mana J. McDonough melemparkan benda ke arah petugas dan memukul wajah salah satu petugas polisi UMass lebih dari 1 kali. Sekarang, itu bukan satu-satunya hal yang dihadapi oleh petugas yang pertama tiba di lokasi. Saat memasuki kamar 413, petugas menemukan seorang perempuan yang sudah meninggal dengan luka-luka serius. Melihat parahnya luka-luka pada perempuan tersebut, para penyidik menyimpulkan bahwa luka-luka itu diakibatkan oleh serangan yang brutal. Sekarang, disinilah cerita ini menjadi semakin mengejutkan. Kutipan, J. McDonough ditangkap dan dibawa ke Departemen Kepolisian UMass Amherst. Setelah dibacakan hak-haknya sesuai Miranda, J. McDonough berbicara dengan penyidik, di mana dia mengakui bahwa dia dengan sengaja memukuli korban yang namanya disamarkan hingga tewas dengan menggunakan tangan, kaki, serta berbagai benda tumpul lainnya, dan bahwa memang niatnya adalah untuk membunuhnya dengan cara itu. Menurut polisi, Jeffrey McDonough mengaku kepada mereka bahwa dia dengan sengaja memukuli Emma hingga tewas menggunakan tangan, kaki, dan berbagai benda tumpul. Sekali lagi, keesokan harinya, Jeffrey menjalani sidang perdananya dan inilah menurut WWLP. Dan selama sidang singkat itu, dia tidak benar-benar menunjukkan emosi apapun di wajahnya. McDonough mengaku tidak bersalah atas tuduhannya dan dia tidak diberikan jaminan sebelum sidang untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup yang dijadwalkan pada 22 Mei. Dan dia akan menjalani evaluasi psikologis. Saya akan membicarakan hal itu dengan tamu kita di sini sebentar lagi, karena itu sebenarnya bisa memiliki dampak besar terhadap bagaimana kasus ini berjalan. Tapi penting juga untuk dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya perilaku Jeffrey yang diduga menimbulkan kekhawatiran. Dan hal ini sudah pernah dibahas di sistem hukum sebelumnya. Ini adalah dokumen yang kami temukan terkait kasus hak asuh yang melibatkan ibu dari kedua anaknya. Dan ini terjadi sejak tahun 2021. Dan kami menemukan dokumen-dokumen ini di Pengadilan Keluarga dan Warisan di Hampden County, Massachusetts. Pada bulan September 2024, ibu dari anak-anak McDonough menulis bahwa dia ingin mengubah pengaturan hak asuh yang mereka miliki. Karena, kutip, anak-anak telah melaporkan adanya kekerasan verbal dari ayah mereka, berteriak, dihina dengan sebutan-sebutan kasar, mengumpat, menyaksikan kekerasan verbal yang merendahkan antara ayah dan ibu tiri, dan kemarin melaporkan kekerasan fisik. Anak tertua melaporkan bahwa ayahnya mendorongnya dengan kekuatan penuh ke meja,
pada hari Senin 16 September dan bahwa dia telah melukainya di wajah beberapa kali. Anak-anak secara konsisten meminta untuk tidak kembali ke rumah ayah mereka selama setahun terakhir. Kedua anak melaporkan bahwa ayah mereka mengatakan kepada mereka untuk tidak melaporkan kekerasan kepada ibu mereka, dan keduanya takut akan pembalasan serta kekerasan dari ayah mereka. Sekitar 2 bulan setelah wanita itu mengajukan tuntutan terhadap McDonald, hakim membatalkan kasus tersebut karena tidak ada dari mereka yang hadir di pengadilan. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini adalah Melba Pearson, pengacara hak sipil dan hukum pidana, serta pembawa acara saluran YouTube Resident Legal Diva. Selalu menyenangkan memiliki Anda di sini di Law and Crime. Anda tahu, ini benar-benar kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berat yang melibatkan seseorang di komunitas yang benar-benar dikenal. Apa pendapat Anda tentang tuduhan terhadap perilaku Jeffrey McDonald pada hari kejadian ini? Tapi kemudian juga sepertinya kalau kita melihat ke beberapa minggu sebelumnya, ada beberapa hal yang oleh sebagian orang dianggap sebagai tanda-tanda peringatan terkait perilaku dia. Ya, jadi sekali lagi, Chris, selalu menyenangkan bisa bersama Anda. Dan maksud saya, kasus-kasus seperti ini selalu sangat memilukan. Dan hal pertama yang selalu dipertanyakan adalah tanda bahaya apa yang terlewatkan? Tanda-tanda apa yang tidak terlihat? Kadang-kadang ada tanda-tanda, kadang-kadang tidak. Dalam kasus ini, tampaknya dalam beberapa minggu sebelumnya, dia dan saya katakan ini dengan sedikit keraguan dan saya akan memberitahu Anda alasannya sebentar lagi. Tapi memang tampaknya dia hampir mengalami krisis mental jika dilihat dari perilakunya yang aneh. Dan menyelam ke kolam yang sangat dingin, Anda tahu, entah itu sehari sebelumnya atau pagi hari saat pembunuhan terjadi. Jadi jelas dia sedang mengalami semacam masalah psikologis. Sepertinya begitu. Bisa jadi itu adalah gangguan kesehatan mental yang belum terdiagnosis. Atau mungkin hanya mengalami krisis karena stres. Siapa yang tahu? Tapi aku ingin memperjelas sesuatu. Dua hal bisa benar dalam waktu yang bersamaan. Kamu bisa saja memiliki gangguan mental dan tetap bukan seorang pelaku kekerasan. Dan kamu bisa saja memiliki gangguan mental dan menjadi seorang pelaku kekerasan. Dan keduanya hampir tidak ada hubungannya satu sama lain, kan? Karena ini tentang pola pikir dan bagaimana kamu memandang hubungan tersebut. Jika kamu memandang pasanganmu sebagai milikmu, kesehatan mental tidak ada hubungannya dengan itu, kan? Itu memang karena kamu secara alami memiliki pola pikir seperti itu, yang membuatmu bertindak dengan kekerasan. Tapi ada banyak orang dengan gangguan bipolar, skizofrenia yang tidak menyakiti pasangannya. Jadi aku tidak ingin menurutku sangat mudah untuk menyederhanakan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Karena kita semua berjuang untuk memahami apa yang terjadi dan itu mengerikan. Sangat mudah untuk langsung menyimpulkan, oh orang itu punya masalah kesehatan mental, kamu tahu, gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa. Itu seharusnya jangan jadi anggapan awal. Itu mungkin benar. Tapi, mari kita juga melihat pola pikir yang lebih luas dan masalah sosial yang memicu kekerasan dalam rumah tangga daripada langsung mengkategorikannya sebagai masalah kesehatan mental dan tidak menyelidikinya lebih dalam. Dan saya pikir itu juga poin yang sangat bagus. Dan ini semacam komentar tambahan saja, bahwa ada banyak orang yang hidup dengan gangguan bipolar atau skizofrenia yang bisa menjadi kondisi kesehatan mental yang sangat berbahaya. Tidak diragukan lagi, kita memang sering melihat itu dalam cerita-cerita yang kita liput. Tapi ada banyak orang yang tidak pernah kita dengar dan menjalani kehidupan yang sangat normal, serta tidak pernah berada dalam situasi seperti yang dialami Jeffrey McDonald saat ini. Dan saya tidak tahu apakah dia memiliki diagnosis kesehatan mental, tapi katanya dia sedang menjalani evaluasi psikologis. Apa yang mungkin akan ditemukan dari situ? Maksud saya, bagaimana hal itu berpengaruh pada kasus yang sedang dihadapi, khususnya dalam sistem hukum. Pertama-tama, mereka harus memastikan apakah dia kompeten untuk menjalani persidangan atau tidak. Dia harus mampu. Standar yang digunakan adalah bisa berpartisipasi secara bermakna dalam pembelaannya. Jadi saya akan memberikan contoh hipotetis yang memang terlalu disederhanakan, tapi semoga bisa membuat maksud saya jelas. Misalnya, jika kamu berada dalam kondisi di mana kamu berkata, orang Mars akan datang besok. Jelas kamu tidak berada dalam kondisi mental yang memungkinkan untuk berbicara secara bermakna dengan pengacara pembelamu tentang strategi, seperti apakah aku harus bersaksi atau tidak. Jika pengacara pembela menunjukkan beberapa bukti yang dimiliki jaksa penuntut terhadapmu, bisakah kamu setidaknya memahami secara dasar apa yang sedang dibicarakan dan berkata, "Oke, saya mengerti. Saya tidak ingin bersaksi atau saya menolak ini karena alasan ini atau saya punya saksi lain." Kamu tahu,
Diskusi itu sangat penting agar pengacara pembela bisa menyusun kasus dan dapat mewakilimu secara efektif di pengadilan. Jadi, evaluasi itu akan sangat penting untuk mengetahui apakah dia benar-benar cakap menjalani persidangan. Jika dia tidak kompeten, kemungkinan besar dia akan dibawa ke sebuah fasilitas di mana dia akan menerima perawatan. Dan biasanya dalam waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, mereka akan mengajukan kembali kasusnya dan melakukan evaluasi lagi, lalu mereka akan menentukan pada saat itu apakah dia benar-benar kompeten untuk menjalani persidangan. Jadi seperti itulah prosesnya berjalan. Tujuan utamanya adalah bisakah kita memulihkan kompetensi? Atau jika tidak, jika orang tersebut memang benar-benar sudah benar-benar tidak nyambung secara mental dalam hal itu, maka diskusinya akan menjadi mungkin ini tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa atau sesuatu yang serupa. Kita belum sampai ke tahap itu. Tapi yang paling utama, apakah dia kompeten untuk menjalani persidangan? Lalu, jika dia memang kompeten untuk menjalani persidangan, apakah dia memiliki masalah kesehatan mental? Apakah dia menderita skizofrenia, gangguan bipolar, atau yang lainnya? Jika memang begitu, baiklah, mari kita berikan dia obat. Jadi sekali lagi, dia bisa berpikiran jernih dan bisa berpartisipasi dalam pembelaannya. Jadi semua hal itu juga berperan dalam strategi pembelaan maupun strategi penuntutan. Dan saya pikir itu juga poin bagus, di mana hanya karena seseorang mungkin tidak kompeten untuk diadili, itu belum tentu selamanya. Bukan. Anda tahu, ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, itu sangat berbeda dengan ketika seseorang dinyatakan tidak kompeten. Benar, karena tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa berarti, dengar, orang itu sudah sangat parah. Tidak masalah jika Anda memberi mereka obat selama 6 bulan, setahun, 2 tahun. Mereka tidak akan kembali seperti semula dengan mudah. Dan kasus-kasus seperti itu sebenarnya lebih jarang daripada yang Anda kira. Jadi biasanya orang bisa dipulihkan kembali kompetensinya. Karena terkadang ada gangguan kesehatan mental yang belum terdiagnosis. Dan jika itu masalahnya, baiklah, tempatkan mereka dalam program pengobatan. Dan dalam beberapa bulan, mereka sudah kembali seperti yang seharusnya. Tapi jika seseorang sudah terlalu parah, itu adalah situasi di mana mereka mungkin dulu biasanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukan? Sekarang kita sebenarnya tidak melakukan itu, tapi memang ada ketentuan khusus untuk seseorang yang memang tidak kompeten dalam hal itu. Saya tidak tahu apakah itu yang terjadi di sini. Sekali lagi, ini masih tahap awal. Kita perlu melihat apa hasil evaluasinya, dan kita perlu melihat apa yang akhirnya diputuskan oleh hakim sebagai akibatnya. Dan sekali lagi, bisa saja situasinya mereka dievaluasi oleh 3 dokter. Karena, seperti yang kamu tahu, pihak pembela pasti punya dokter yang mereka percayai untuk memeriksa klien mereka. Dan jaksa juga akan punya orang yang menurut mereka, tidak, inilah ahli yang harus kita gunakan. Lalu pengadilan mungkin akan berkata, begini, saya ingin memilih orang yang menurut saya paling netral. Mereka akan melihat ketiga laporan tersebut dan kemudian memutuskan apakah seseorang benar-benar cakap untuk menjalani persidangan jika memang itu menjadi masalah. Dan ketika berbicara soal ini, dia menghadapi tuduhan yang sangat serius. Bisa saja menghabiskan sisa hidupnya di penjara jika dia dinyatakan bersalah. Dan tentu saja dia dianggap tidak bersalah sampai hal itu benar-benar terjadi. Tapi jika ada kasus di mana Anda melihat pada hari itu dan dia seperti melompat ke dalam air dan orang-orang tertawa, tapi kemudian dilaporkan ada panggilan ke nomor darurat 911 yang dilakukan. Dan kemudian itulah bagaimana dia akhirnya berada di hotel itu karena polisi berkata, "Hei, kenapa kamu tidak menginap di sini malam ini? Tenangkan diri dulu." Dan sepertinya Emma juga ada di sana. Menurut temannya dia bilang kalau Emma akan tetap di rumah. Dan polisi menyebut itu sebagai masa menenangkan diri. Jadi ada banyak detail di bagian itu yang belum diungkapkan. Tapi kamu mendengar itu dan seseorang menggambarkannya sebagai perilaku yang tidak menentu. Tapi kemudian kamu melihat pola seperti ini selama beberapa minggu terakhir, di mana mereka katanya akan pergi ke Disney. Lalu mereka memutuskan, lalu dia bilang bahwa dia ingin bercerai. Dan rasanya, bagaimana sistem hukum jika memang ada masalah kesehatan mental pada saat itu, tapi juga ada pola di mana mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan kasusnya juga sedang disusun, lalu bagaimana sistem hukum menyeimbangkan keduanya, di mana kedua hal tersebut bisa saja benar. Ya, dan sekali lagi, saat kita mendengar fakta-faktanya, itu sangat mengganggu. Karena biasanya kita melihat sebaliknya. Biasanya pasanganlah yang meminta cerai. Dan kemudian itulah yang memicu insiden kekerasan.
di mana pelaku merasa kehilangan kendali. Dan sekarang mereka ingin menegaskan kembali dominasi dan kontrol itu melalui kekerasan. Dan akhirnya berujung pada akibat yang fatal. Jadi bagian itu ada di sana. Tapi yang juga saya perhatikan adalah adanya potensi kesempatan yang terlewatkan. Jadi setiap negara bagian punya versi sendiri tentang rawat inap paksa. Di Florida, tempat saya tinggal, kami menyebutnya Baker Act. Tapi intinya, ini adalah proses di mana penegak hukum bisa membawa seseorang ke dalam tahanan, bukan ke penjara. Tapi mereka dibawa ke dalam tahanan, lalu dibawa ke rumah sakit selama 24 hingga 48 jam untuk observasi, untuk mencari tahu apakah orang ini punya masalah kesehatan mental. Apakah mereka butuh obat, oke? Dan berdasarkan itu, mereka akan diberikan rujukan, ya. Kamu perlu menemui psikiater. Kamu harus ikut program ini, apapun kasusnya. Tapi setidaknya menurutku itu adalah cara yang tepat untuk menenangkan diri. Karena ini bukan soal dia marah, mereka kesal, lalu mereka bertengkar. Oke, kamu ke sini, kamu ke sana. Tenangkan diri, tarik napas, lalu lanjutkan besok. Kamu melompat ke danau yang sangat dingin. Kamu menunjukkan perilaku aneh yang bisa jadi tanda sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau begitu, seharusnya pihak kepolisian membawanya untuk menjalani rawat inap paksa. Dan mungkin dia masih akan bersama kita hari ini. Ini bukan untuk menyalahkan pihak kepolisian, tapi ada kemungkinan jika dia dirawat di rumah sakit, mungkin dia akan mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Sekali lagi, dengan asumsi ini murni masalah kesehatan mental, dan itu bisa saja mencegah terjadinya peristiwa mematikan. Ya, dan memang ini kasus yang sangat-sangat berbeda. Kamu tahu, aku bilang begitu, tapi menurutku semua orang pasti masih ingat kasus Gabby Petito, di mana kalau tidak salah Brian Laundrie akhirnya pergi ke hotel. Dia tetap tinggal di RV yang mereka punya. Dan akhirnya mereka bertemu lagi malam itu. Dalam kasus ini, temannya mengatakan bahwa Emma McDonald akan pulang ke rumah mereka dan Jeffrey McDonald akan tetap di hotel. Menarik juga ya, saya tahu bahwa jaksa wilayah setempat belum mau berkomentar tentang hal itu sampai saat ini. Kita tahu, sayangnya kita sering harus membicarakan kasus kekerasan dalam keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga, serta beberapa kisah yang sudah terlalu sering kita liput. Dan ada satu kalimat yang sangat membekas bagi saya yang dikatakan temannya kepada Boston Globe, yaitu bahwa, kamu tahu, Emma sangat mencintainya dan dia benar-benar percaya padanya. Dan dia adalah orang yang, kamu tahu, saya terus membicarakannya. Dulu saya bekerja di Western Mass. Maksud saya, UMass sangat serius soal layanan makan kampus. Seperti itu adalah daya tarik kampus ini untuk menarik calon mahasiswa. Dan dia adalah simbol dari itu. Dan kamu bisa melihat mengapa dia menjadi seseorang yang benar-benar bisa kamu percayai. Tapi dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, menurut saya untuk meningkatkan kesadaran. Seperti apa yang kamu lihat ketika itu terjadi. Kita akan fokus pada hal buruk karena inilah yang terjadi. Tapi seperti momen-momen baik di sepanjang jalan dan bagaimana itu tidak tampak seperti hubungan yang sejak awal sampai akhir hanya buruk. Tapi yang sering kita lihat seperti kualitas toksik dari hal-hal yang sebenarnya sedang membaik. Seperti merencanakan perjalanan ke Disney. Dan kemudian semuanya bisa saja, kamu tahu, tiba-tiba berubah menjadi buruk. Seperti, dan dalam kasus ini, dia diduga ingin bercerai seminggu kemudian. Sulit untuk memahaminya. Ya, tapi sekali lagi, berdasarkan sedikit fakta yang kita punya, karena kita tidak punya gambaran sepenuhnya, tapi perilaku itu memang sangat konsisten dengan seseorang yang entah itu bipolar atau sesuatu yang lain, tapi mereka sedang mengalami gelombang-gelombang ini, naik turun seperti itu. Dan sangat sulit untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Apalagi jika belum terdiagnosis dan mereka bahkan belum punya rencana pengobatan. Jadi kamu mencoba mengatur dirimu sendiri dari hari ke hari. Kamu bahkan tidak tahu sosok seperti apa yang akan ada di sebelahmu saat kamu bangun kan? Seperti hari ini, mereka bisa saja baik-baik saja. Tapi besok atau bahkan dari satu momen ke momen berikutnya bisa berubah kan? Jadi semua itu menjadi sangat sulit. Tapi tetap saja, di sisi lain, yang sering dilupakan orang tentang hubungan yang diwarnai kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan oleh pasangan, itu bukan berarti ada kejadian kekerasan setiap hari. Beberapa kasus iya, tapi secara umum mungkin sesuatu terjadi hari ini. Ada permintaan maaf, ada siklus itu, dan sebagainya. Mungkin tidak ada kejadian lagi selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu, kamu tetap bekerja, kamu membesarkan keluargamu, kamu melakukan semua hal itu.
Dan kamu tidak selalu secara aktif memberitahu orang-orang, ya ampun suamiku begini, pasanganku begini, istriku begini, dan sebagainya. Kamu hanya menjalani hidup seperti biasa. Jadi menurutku, kadang orang-orang berpikir bahwa setiap hari itu selalu penuh dengan situasi yang mengerikan, penuh kekerasan, dan kacau. Kebanyakan orang tidak bisa bertahan dalam situasi seperti itu, bahkan dari sisi mental, karena itu sangat berat. Tapi seperti hubungan pada umumnya, ada pasang surutnya. Dan bedanya adalah, ketika ada perselisihan seperti yang biasa terjadi dalam hubungan apapun, perselisihan itu bisa berubah menjadi kekerasan, atau ada pemaksaan, atau hal-hal lain yang tersembunyi di baliknya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan orang-orang tentang hal itu. Dan juga bahwa terkadang tidak ada tanda-tanda. Kadang-kadang orang sangat tertutup. Dan ketika mereka keluar rumah, mereka tidak memiliki mata lebam. Mereka tidak memiliki tulang yang patah, tetapi mereka mungkin tidak bisa mengontrol keuangan mereka. Mereka mungkin tidak bisa keluar bersama teman-teman tanpa masalah atau bertemu anggota keluarga. Jadi, ada berbagai cara kekerasan itu bisa muncul dan tidak selalu terlihat oleh semua orang. Jadi saya hanya ingin mengirimkan pesan penghiburan kepada mereka yang terdampak oleh hal ini. Karena sekali lagi, dan sayangnya, saya tahu ini secara langsung di banyak tingkatan. Dan bukan hanya sebagai seorang jaksa, Anda terus mengulang-ulang kejadian itu di kepala Anda. Jika saya melakukan ini, apakah saya melewatkan sesuatu? Dia mengatakan ini dalam percakapan itu. Apakah dia benar-benar mencoba memberitahu saya? Apakah itu teriakan minta tolong? Anda akan terus menyalahkan diri sendiri. Sampai minum karena itu. Jangan. Jangan. Kamu hanya bisa melakukan apa yang kamu bisa, dan cobalah untuk menemukan kenyamanan dalam kenangan. Kenangan indah yang kamu miliki bersama orang yang kamu cintai. Tapi, jangan terus mencoba memutar ulang rekamannya karena kamu tidak akan pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Tidak, dan memang itu benar-benar, dan itu tadi diungkapkan dengan sangat baik. Dan memang ini adalah kisah yang sangat berat karena alasan itu. Setelah polisi mengatakan bahwa setelah dia dibacakan hak Mirandanya, dia pada dasarnya mengakuinya, setidaknya dari apa yang bisa kita baca di laporan polisi. Mengetahui hal itu, dan ini bukanlah kasus yang penuh teka-teki tentang siapa pelakunya, dan mungkin dia memang didiagnosis memiliki masalah kesehatan mental tertentu. Tapi kalau ini bukan pembelaan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, bagaimana hal itu mempengaruhi pembelaannya? Maksud saya, kalau jaksa tetap menuntut dia atas pembunuhan, mereka mengadilinya atas pembunuhan. Inilah yang mereka katakan terjadi. Dialah yang melakukannya. Dan pihak pembela mungkin satu-satunya yang mereka miliki adalah, dia punya kondisi yang sebelumnya belum terdiagnosis. Dan saya tidak tahu, saya hanya berbicara secara umum, bagaimana kemungkinan hal ini akan berjalan. Jadi, bagaimana hal ini akan berjalan adalah pihak pembela akan mencoba untuk menyerang unsur niat. Apakah dia benar-benar mampu membentuk niat untuk menyakitinya? Apakah dia benar-benar tahu apa yang sedang dia lakukan? Aspek kesehatan mental akan dimasukkan ke dalam pembelaan pada berbagai tahap. Dengan mengatakan, begini, dia adalah anggota masyarakat yang produktif secara hipotetis. Dia punya, kamu tahu, citra dan pekerjaan yang sangat terekspos ke publik. Dan dia telah sukses dalam semua itu. Ini bukan perilaku biasanya. Jadi ini adalah kejadian sesaat. Kamu tahu, dia akan mencari bantuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Aku tidak tahu bagaimana hal itu akan memengaruhi pandangan juri. Karena kalau ini bukan seperti situasi pembelaan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, maksudku kalau itu tidak sampai ke tingkat itu, apalagi yang kamu punya selain itu? Tidak banyak, tidak banyak. Karena sekali lagi, konstitusi menjamin kamu hak untuk membela diri. Tapi itu tidak selalu menjamin kamu akan menang. Jadi, pengacara pembela akan bekerja dengan apa yang mereka punya. Mereka tidak bisa mengada-ada. Keadaannya memang seperti itu. Tapi ini adalah kasus yang menurutku akan diselesaikan dengan pengakuan bersalah. Karena apa yang mau kamu bawa ke persidangan? Maksudku, kamu benar-benar sudah punya pengakuan. Kamu juga punya, kamu tahu, dokter forensik, koroner akan kembali dan mengatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Kamu tahu, kamu punya bukti yang berasal dari kamar hotel. Semua teman-teman dan orang lain yang menyaksikan perilaku aneh itu. Video dia melompat ke kolam, semuanya itu. Saya tidak melihat skenario di mana dia akan bisa pergi ke persidangan dan entah bagaimana menang. Jadi saya melihat ini kemungkinan akan diselesaikan dengan pengakuan bersalah. Ya, dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Tidak diragukan lagi, ini benar-benar kisah yang sangat tragis. Saya tahu kemarin saat kita merekam ini, mereka mengadakan acara mengenang di UMass untuk Emma McDonald yang juga merupakan anggota komunitas yang sangat dicintai, seorang ibu yang meninggalkan seorang putri. Ini benar-benar sangat-sangat menyedihkan, Melba Pearson. Terima kasih seperti biasa sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Anda bisa menemukannya sebagai pembawa acara di saluran YouTube Resident Legal Diva.
Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih, Chris. Sebuah acara mengenang diadakan untuk menghormati Emma di kampus UMass. Sekali lagi, dia juga bekerja di UMass. Ada juga GoFundMe yang mengumpulkan dana untuk putrinya yang berusia 10 tahun dan telah mengumpulkan lebih dari $20,000. Saya ingin mencatat sebelum kita tutup, ada sumber daya penting terkait isu kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus ini diduga adalah salah satunya. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal mungkin menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, Anda dapat menghubungi Hotline Nasional Kekerasan dalam Rumah Tangga di 1800-799 SAFE, atau Anda dapat mengirim pesan teks START ke 88788 dan Anda dapat tetap anonim. Dan saluran ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu saja untuk On The Case, dipersembahkan oleh Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.